Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian kelas 8, pada kesempatan ini kita masuk kepada materi sistem pencernaan manusia bagian kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang nutrisi dan manfaatnya. Ya, ada air, kemudian karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan juga mineral. Oke, pada hari ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan sistem pencernaan manusia, khususnya mengenai saluran pencernaan, kelenjar pencernaan, dan beberapa proses yang terjadi selama makanan dicerna oleh tubuh kita. Oke, apa peranan sistem pencernaan dalam tubuh? Nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita, ya, semua makanan yang masuk ke dalam tubuh kita akan menuju ke saluran pencernaan. Ya. Namun tidak semua dari nutrisi tersebut akan mengalami proses pencernaan mekanik atau kimiawi. Ya. Ada 3 utama nutrisi yang akan mengalami proses pencernaan. Yang pertama adalah karbohidrat, yang kedua lemak, dan yang ketiga adalah protein. Nanti karbohidrat hasil akhirnya dia akan menjadi glukosa, lemak akan menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan protein akan menjadi asam amino. Melalui proses metabolisme dalam sistem pencernaan, nutrisi tersebut, ya, terutama karbohidrat, lemak, dan protein, dia akan diubah menjadi sari-sari makanan sebelum diserap melalui usus penyerapan. Ya, tadi karbohidrat, dia akan diubah menjadi glukosa, ya, sari makanannya dalam bentuk glukosa. Lemak akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol, sedangkan protein akan diubah menjadi asam amino. Nah, dalam tubuh kita, ya, sistem pencernaan secara umum terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama, saluran pencernaan, ya. Yang pertama saluran pencernaan. Yang kedua, kelenjar pencernaan. Jadi sistem pencernaan secara umum terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Nah, saluran pencernaan ini bertanggung jawab dalam proses pencernaan mekanik, ya. Sedangkan kelenjar pencernaan berperan utama dalam proses pencernaan kimiawi. Berikut gambaran sistem pencernaan manusia, ya, yang terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Yang pertama, untuk saluran pencernaan dimulai dari rongga mulut, ya, dimulai dari rongga mulut. Kemudian dari rongga mulut lanjut ke esofagus, ya, atau kerongkongan. Kemudian dari esofagus lanjut ke lambung, ya, ke lambung. Dari lambung kemudian ke usus halus, ya, usus halus. Nanti di penjelasan berikutnya bahwa usus halus ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu ada duodenum, ya, ada yeyunum, dan ada ilium. Dari usus halus, sisa makanan yang tidak bisa dicerna nanti akan disalurkan ke usus besar, yang warna hijau, ya, usus besar atau kolon, ya. Kemudian sebagai bagian akhirnya yaitu ada rektum dan anus, ya, untuk mengeluarkan ampas sisa dari pencernaan.
Jadi itu saluran pencernaan ya, dimulai dari rongga mulut, kemudian esofagus, kerongkongan, kemudian stomach atau lambung ya, kemudian usus halus dan usus besar, rektum dan anus. Adapun kelenjar pencernaan, dari gambar ini kita bisa lihat untuk kelenjar pencernaan itu dimulai dari yang paling atas yaitu kelenjar ludah ya atau salivary glands ya, kelenjar ludah. Ini hasilnya untuk kelenjar ludah ini dia akan mensekresikan saliva yang di dalamnya mengandung enzim tertentu. Ya, kemudian yang kedua, kelenjar yang kedua yaitu kelenjar yang paling besar diantaranya yaitu adalah liver atau hati. Ya, kemudian ada di sini ada lambung juga, dinding lambung nanti menghasilkan beberapa enzim. Kemudian ada pankreas, ya, yang ini. Ya. Pankreas ini termasuk kelenjar pencernaan. Ya. Apa bedanya saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Untuk saluran pencernaan, dia saluran ya, yang dilewati oleh makanan. Ya. Makanya kebanyakan di saluran pencernaan itu umumnya terjadi pencernaan mekanik ya. Sedangkan kelenjar pencernaan dia gunanya menghasilkan atau mensekresikan beberapa enzim ya untuk membantu proses pencernaan dalam tubuh manusia. Bagaimana proses pencernaan yang terjadi dalam tubuh kita? Kita awali dari mulai yang paling atas ya, dari mulai daerah atas sekitar mulut kita. Di kelenjar ludah, perhatikan kelenjar ludah nih, ia akan menghasilkan saliva ya, akan menghasilkan saliva. Saliva ini dia mengandung enzim amilase atau enzim petialin. Ya, ini fungsinya untuk mengubah karbohidrat atau pati menjadi disakarida ya, menjadi disakarida. Kemudian di dalam mulut juga ya, terjadi beberapa peristiwa, diantaranya gigi kita ya, yang dibantu oleh tulang rahang tentunya, dia akan mengunyah ya, mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil. Nah, mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil, dan ini yang biasa atau yang termasuk ya salah satu contoh dari pencernaan mekanik. Ya. Kalau tadi pencernaan kimiawi, ya, ciri khasnya dibantu oleh kinerja enzim. Ya. Kalau pencernaan mekanik, ia dibantu kinerjanya oleh otot dan tidak menghasilkan zat baru. Ya. Kalau pencernaan kimiawi, dia akan mengubah senyawa kompleks menjadi sederhana. Ya. Kalau pencernaan mekanik, dia hanya mengubah ukuran makanan, yang asalnya besar ya, menjadi potongan-potongan kecil ya, tanpa menghasilkan zat baru. Jadi di dalam anggota pencernaan di bagian atas ya, kelenjar ludah bertanggung jawab menghasilkan saliva. Di dalam saliva ada enzim petialin yang akan membantu proses pencernaan kimiawi di dalam rongga mulut, khususnya terkait dengan pemecahan karbohidrat ya menjadi disakarida. Sedangkan gigi ya dibantu oleh rahang ya, tulang rahang digerakkan oleh otot ya untuk mengunyah makanan kita menjadi potongan-potongan kecil, dan ini peristiwa ini termasuk peristiwa pencernaan mekanik ya, karena tidak melibatkan enzim dalam prosesnya. Kemudian ada lidah ya, ada lidah secara umum fungsinya untuk mengaduk makanan atau mencampur saliva ya atau air ludah dengan makanan tentunya. Kemudian setelah dikunyah ya, setelah makanan menjadi potongan-potongan kecil, makanan akan dilanjutkan ke esofagus atau kerongkongan.
Nah, kontraksi otot ya, kontraksi otot nih, kontraksi otot polos pada kerongkongan akan mendorong makanan ya, akan mendorong makanan melewati esofagus. Nah, proses meremas dan mendorong makanan di esofagus ini biasa dikenal dengan istilah gerakan peristaltik ya. Kemudian dari esofagus atau dari kerongkongan makanan akan menuju ke lambung kita ya, menuju ke lambung. Nah, di dalam lambung makanan akan dikocok ya, dicampur, diaduk dengan asam kuat atau HCl atau asam klorida, lalu mengubahnya menjadi sup gupi istilahnya ya, menjadi sup ya. Menjadi lebih lembut ukurannya ketimbang ketika waktu masih di rongga mulut atau di esofagus. Nah, di dalam lambung ada cairan yang bersifat asam kuat yaitu HCl ya. HCl ini ya, HCl atau asam klorida ya. Asam yang bersifat sangat kuat. Manfaatnya salah satunya yaitu untuk membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Membunuh bibit penyakit yang masuk bersama makanan. Fungsi lain dari HCl yaitu dia akan mengaktifkan pepsinogen ya, akan mengaktifkan pepsinogen dalam lambung menjadi pepsin. Mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi yang pertama tadi HCl fungsinya untuk membunuh bibit penyakit ya yang masuk bersama makanan. Yang kedua, dia akan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang ketiga, di dalam lambung setelah pepsinogen menjadi pepsin, pepsin akan mengubah protein menjadi pepton. Jadi proses pencernaan protein ya baru terjadi di lambung. Ketika di mulut tadi yang dicerna hanya karbohidrat ya. Yang mengalami pencernaan hanya karbohidrat baik secara mekanik atau secara mekanik dan secara kimiawi. Ya, lemak dan protein dia belum mengalami pencernaan seperti karbohidrat. Nah, di dalam lambung baru giliran protein dia akan dicerna, salah satunya oleh pepsin ya. Protein akan diubah oleh pepsin menjadi pepton. Di dalam lambung juga ada getah yang lain atau enzim yang lain yaitu namanya renin ya. Renin ini fungsinya untuk menggumpalkan kasein ya, menggumpalkan kasein. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Setelah dari lambung ya, setelah jadi sup ya, makanan dicerna di dalam lambung telah menjadi sup gupi istilahnya tadi, makanan akan dilanjutkan, dia akan menempuh perjalanan berikutnya yaitu menuju usus halus ya, menuju usus halus. Usus halus yang pertama yaitu bagian dari usus halus tersebut yaitu duodenum namanya. Ya, nanti usus halus itu ada 3 macam ya. Usus halus ini ada 3 macam. Ada duodenum ya, nih ada duodenum, kemudian ada yeyunum dan ada ilium. Nah, pertama kali setelah dari lambung ya, setelah dari lambung, makanan akan menuju ke duodenum dulu ini ya. Ini duodenum atau usus 12 jari. Nah, di dalam usus 12 jari ya, makanan akan mengalami proses pencernaan kimiawi. Proses pencernaan kimiawi. Tadi proses pencernaan kimiawi itu apa? Ya, proses pencernaan yang dibantu oleh enzim. Nah, di dalam usus 12 jari atau duodenum, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi, diantaranya akan dibantu oleh cairan empedu ya, dan enzim dari pankreas ya. Jadi di pankreas nanti pankreas menghasilkan beberapa enzim, enzimnya akan digunakan oleh usus halus, diantaranya oleh duodenum ya, untuk mencerna makanan secara kimiawi. Nah, enzim apa saja yang dimanfaatkan oleh duodenum yang berasal dari pankreas? Di antaranya ada 4 enzim di sini.
Yang pertama ada amilase, ya. Ada amilase ini untuk mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Kemudian ada tripsinogen mengubah protein menjadi asam amino. Ada lipase, ya, untuk mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian ada erepsin untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Nah, kemudian makanan dari usus besar, dari usus halus, ya, duodenum, dia akan menuju ke yeyunum. Nah, setelah jadi sari makanan, ya, karbohidrat sudah menjadi glukosa, lemak menjadi asam gliserol dan asam lemak, protein menjadi asam amino, dia akan diserap oleh usus penyerapan atau ilium. Nah, makanan yang kita makan, ya, tidak semuanya akan menjadi sari-sari makanan. Ada ampasnya, ya, atau ada sampahnya, ada sisa pencernaan, ya. Ada sisa pencernaan yang tidak bisa dicerna. Nah, yang tidak bisa dicerna ini ia akan disalurkan menuju ke usus besar, ya, akan disalurkan menuju ke usus besar. Oke, berikut. Ini ya, usus besar nih yang Bapak tunjuk nih ya. Usus besar yang bagian ini yang Bapak tunjuk. Nah, di dalam usus besar kemudian akan terjadi beberapa peristiwa pencernaan atau proses pencernaan. Yang pertama ada reabsorpsi sisa pencernaan. Jadi ampas makanan yang ada di usus besar ini dia akan direabsorpsi airnya, ya, oleh dinding usus besar, ya. Yang masih bermanfaatnya diserap kembali untuk dimanfaatkan, ya, oleh tubuh kita, ya, direabsorpsi, ya. Kemudian yang kedua, di dalam usus besar juga terjadi proses pembusukan sisa makanan, ya, dibantu oleh bakteri E. coli, ya, supaya ampas makanannya itu tidak ya harus dibusukkan supaya mudah untuk dikeluarkan oleh tubuh kita, ya, melalui peristiwa defekasi. Kemudian di dalam usus besar juga terjadi proses pembentukan vitamin K, ya. Oke, berikutnya kelenjar pencernaan hati. Tadi di awal pada slide sebelumnya kita sudah bahas ada kelenjar pencernaan mulai dari kelenjar ludah, ya, kemudian dinding lambung, kemudian pankreas yang menghasilkan beberapa enzim yang nanti akan digunakan oleh duodenum. Nah, berikutnya yang bagian terakhir yaitu liver atau hati, ya. Hati sebagai kelenjar pencernaan, ya, selain sebagai alat ekskresi, hati juga sebagai kelenjar pencernaan. Dia menghasilkan empedu, ya. Empedu ini nanti manfaatnya salah satunya untuk membantu menetralkan asam kuat yang berasal dari lambung. Kemudian di dalam hati juga terjadi proses detoksifikasi. Ya, detoksifikasi itu proses penetralan, ya, atau penetralisiran racun, ya, yang ada di dalam tubuh kita, ya, membantu peran ginjal. Kemudian di dalam hati juga akan terjadi proses pemecahan lemak, ya. Hati juga menyimpan glukosa dan dalam bentuk glikogen, ya. Kemudian hati juga sebagai kelenjar pencernaan dia menghasilkan enzim arginase yang akan mengubah ornifin dan urea, ya. Ini pembahasannya untuk siklus urea nanti akan kalian temukan di SMA, ya, kalau kalian masuk ke jurusan IPA. Hari ini hanya sepintas saja. Ya, hatur nuhun. Demikian materi pada pertemuan kali ini yang mencakup beberapa proses dari mulai pencernaan mekanik dan pencernaan kimia di dalam rongga mulut sampai proses pencernaan kimia di dalam usus besar, ya, dan juga pembahasan beberapa kelenjar pencernaan dan zat yang disekresikan oleh kelenjar pencernaan. Semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan, semoga bisa dipahami. Untuk tanya jawab kita lanjutkan di WA group, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.